Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini terima kasih untuk kedatangannya. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai mata kuliah kita Sistem Data dan Distribusi dengan topik availability, konsistensi, dan horizontal availability pada database. Sebelum kita memulainya, ada baiknya kita perkenalkan diri dulu. Saya Dara sebagai moderator dan penyampai materi. Saya Putri Satria. Saya Fikri Citra. Saya Hani Satria. Saya Muhammad Ertogul Kibar. Saya Basni. Saya Indah Pematasari. Sebelum masuk ke topik utamanya, mau nyinggung sedikit sih masalah transaksi. Jadi kalau ada yang nggak ingat, jadi transaksi itu apa? Transaksi itu ada dua keyword. Yang pertama dia logical unit, yang kedua itu statement. Jadi kalau secara definisi itu transaksi itu sebuah logical unit yang terdiri dari satu atau lebih statement. Nah, dalam transaksi itu kan goal utamanya itu kan user harus bisa dapat correctness data atau kebenaran data kan. Nah, gimana sih caranya biar user itu bisa dapat get correctness datanya itu? Nah, kita gunain ACID transaction. ACID itu seperti yang kita tahu ada atomicity, konsistensi, isolation, sama durable. Nah, atomicity itu all or nothing. Jadi kalau dikerjakan semua, kalau enggak ya enggak. Terus kalau konsistensi itu dia ya konsistensi data itu sendiri. Nah, isolation inilah yang nanti yang bakal provide correctness data tadi. Durable itu ketahanan. Nah, kalau masih ingat di isolation level itu ada 4 jenis transaksi. Yang pertama read committed, yang kedua read uncommitted, yang ketiga repeatable read, sama yang terakhir serialized ability. Nah, kita bakal fokus ngebahas yang serialized ability aja. Jadi di serialized ability itu ada yang namanya conflict serialized ability. Apa itu conflict serialized ability? Itu kondisi ketika ada dua operasi dalam satu item data yang sama. Nah, kalau salah satu operasinya itu ada write kan, operasi itu ada read sama ada write kan. Nah, kalau salah satu dari operasinya itu ada write, maka nanti akan terjadi konflik. Nah, konflik ini nanti yang akan menyebabkan end resultnya itu datanya itu tidak konsisten, uncorrectness gitu. Jadi bakal terjadi double data atau data yang ambigu. Nah, contohnya misalkan kita punya T1, T2, T3. T1 operasi pertamanya itu read data B, T2 operasinya write data A, T3 operasinya write data B. Nah, kita lihat di T1, T3 itu sama-sama mengakses data di data B. Nah, tadi kan udah disinggung kalau misalkan konflik itu terjadi kalau salah satu dari dua operasi itu salah satunya ada operasi write. Nah, dilihat di T3 ini kan ada operasi write, sama-sama mengakses data B. Berarti T1 sama T3 ini nanti bakal terjadi konflik. Nah, sehingga nanti hasil data terakhirnya itu dia ada double data atau ambigu, datanya bakal ambigu. Nah, ada solusi gimana caranya biar yang konflik tadi, data yang tabrakan tadi itu bisa diperbaiki misalnya gitu. Nah, di serialized ability itu cara memperbaikinya dengan berkoordinasi. Jadi secara umum sih koordinasi itu ada dua, ada synchronous coordination sama non-synchronous coordination. Nah, synchronous coordination ini dia khusus untuk serialized ability. Jadi kayak contoh T1, T2, T3 tadi, kalau kan ada tabrakan data tuh.
Jadi kalau dalam koordinasi T1 sama T3 ini sebelum melakukan transaksinya mereka bakal diskusi dulu mana yang harus didahulukan, mana yang harus dikesampingkan. Nah, itu salah satu kegiatan yang ada di synchronous coordination. Yang kedua, itu ada RTT latency-nya. RTT itu count time trip. Count time trip itu maksudnya lama waktu yang dibutuhkan oleh suatu data dari satu titik awal ke titik tujuan terus balik lagi ke titik awal tadi. Nah, kalau di synchronous ini dia tiap transaksi harus minimal ada satu RTT. Terus poin yang ketiga itu ada possible stall. Nah, possible stall ini mirip dengan yang pertama tadi. Cuma dia ini terjadinya selama transaksi berlangsung. Jadi waktu transaksi berlangsung si koordinasi ini bisa menentukan mana yang harus duluan, mana yang harus nunggu gitu. Nah, karena synchronous ini tadi konsepnya dia koordinasi dulu, udah pasti kelebihannya pertama dia datanya pasti correctness karena dia kan tadi koordinasi dulu. Tapi kelemahannya itu karena dia transaksi harus saling berkoordinasi, jadi performance-nya jadi lambat. Ya, performance-nya jadi lambat. Jadi itu kelemahan dan kelebihan dari synchronous coordination. Nah, ada lagi kebalikan dari synchronous coordination, namanya non-synchronous coordination. Nah, non-synchronous coordination ini khusus untuk scalability. Nanti akan kita bahas scalability-nya apa. Jadi kalau synchronous tadi kan dia memperhatikan correctness suatu data. Nah, kalau ini kebalikannya, dia nggak membutuhkan ACID transaction. Jadi fokus dari non-synchronous coordination ini gimana caranya dia bisa handle banyak user dengan respon time yang bagus. Terus high availability juga. Nah, dia juga salah satu karakteristiknya itu low latency sama indefinite horizontal scaling. Nah, horizontal scaling ini nanti bakal kita bahas. Terus selanjutnya masuk ke scalability. Nah, jadi scalability itu secara definisi itu kemampuan suatu sistem untuk menghandle banyak user tanpa mempengaruhi performance dari sistem itu sendiri. Nah, kalau pembagiannya scalability itu ada dua. Yang pertama vertical scaling, yang kedua horizontal scaling. Nah, yang vertical scaling ini dia disebut juga scaling up. Kenapa? Karena dia prosesnya itu dia itu mengimprove hardware yang kita punya. Jadi misalnya contoh nih, kita punya request server itu 10 awalnya, 10 servernya masih sekecil ini. Terus seiring pertumbuhan waktu nambah dari requestnya jadi 1000 misalkan. Nah, jadi yang dilakukan oleh sistem itu dia bakal mengupgrade ini nodenya ini, hardwarenya ini menjadi kapasitas yang memang bisa memenuhi requestan tadi sampai dia memenuhi. Jadi intinya kalau scaling up ini atau vertical scaling itu dia lebih ke improvement hardwarenya. Jadi bisa dengan menambah memori, bisa nambah misalkan CPU core-nya bisa ditambah atau yang lain-lain. Tapi permasalahannya vertical scaling ini punya kekurangan karena kan hardware kita itu pasti punya limit kan, kapasitasnya terbatas. Nah, jadi sistem untuk yang vertical scaling ini nggak bisa support untuk sistem-sistem yang besar, hanya untuk sistem yang kecil aja. Nah, lain halnya kalau dengan horizontal scaling. Kalau horizontal scaling itu konsepnya dia scaling out. Jadi meningkatkan kapasitas dengan menambah node. Menambah node itu maksudnya nambahin unit yang baru lagi kan. Nah, kalau kayak contoh tadi sih, misalkan kita pertama ada 10 request, masih ada satu server di sini. Terus nambah lagi requestnya, kita tambah lagi aja unit baru, nyampe dia terpenuhi. Nah, kalau yang horizontal ini dia itu jauh lebih efisien sih.
terus juga dia itu high performance juga, soalnya kan dia banyak tuh ininya apa hardware-nya, jadi walaupun nanti ada satu yang down gitu, dia nggak akan pengaruh banyak ke data itu sendiri atau ke sistem itu sendiri. Oh ya, untuk scalability itu ada kelebihan ada kekurangannya juga. Nah, kalau dibandingin dengan serialized tadi, scalability ini kan lebih fokusnya gimana sih caranya biar sistem itu punya respon time yang cepat, yang bagus, terus ketersediaan datanya juga bagus. Nah, jadi dia itu nggak memperdulikan correctness suatu data. Jadi kalau di scalability ini data, kebenaran datanya, konsistensi datanya juga nggak terjamin untuk scalability. Beda dengan serialized tadi, karena dia selalu berkoordinasi. Serialized itu udah pasti dijamin kekonsistensian datanya. Ini ada perbandingan antara serialized versus scalability. Jadi kalau serialized itu dari segi correctness-nya dia terjamin, dari performance-nya dia low karena tadi itu kan ada koordinasi. Terus juga scalability juga dia kan hanya mementingkan bagaimana performance-nya. Jadi dia hanya high di sini, tapi datanya tidak terjamin apa konsisten apa enggaknya itu nggak terjamin. Nah, kalau secara konsep transaksinya itu gimana? Kalau serialized itu dia terpusat pada satu. Jadi misalkan ada data X, nah ada user A, B, C mau mengakses data X ini. Jadi nggak bisa secara bersamaan A, B atau C ini mengakses X secara bersama-sama. Jadi mesti koordinasi dulu satu-satu, mana nih yang dulu, apa A dulu, apa B dulu, atau C dulu. Nah, kalau scalability ini dia jauh lebih simpel. Jadi kalau misalkan A misalkan mau akses data X, B juga mau akses data X di waktu yang bersamaan. Nah, itu nggak masalah, soalnya data aslinya itu akan mereplikat ke sistem-sistem yang lainnya. Jadi walaupun A sama B itu mengakses data X dalam waktu yang bersamaan, nggak masalah. Soalnya kan yang diakses bukan data asli, tapi data hasil replikasi dari data X yang ini tadi. Nah, kan tadi scalability itu kan punya kelemahan. Kelemahannya itu datanya nggak terjamin kan. Sebenarnya ada satu solusi untuk membangun sistem yang benar-benar komplit. Jadi dari segi correctness-nya dapat, dari segi performance-nya dapat, itu dengan cara menghindari koordinasi. Gimana sih caranya menghindari koordinasi? Jadi kan yang namanya get correctness itu kan harus ada koordinasi, sedangkan koordinasi itu kan membuat low performance kan. Jadi kita itu perlu tahu kapan koordinasi itu dibutuhkan, kapan enggak. Nah, gimana cara kita tahu untuk kapan itu dilakukan itu dengan cara ada namanya ask for invariant. Jadi invariant itu menentukan kapan suatu sistem itu suatu transaksi itu butuh koordinasi dan berapa banyak kira-kira koordinasi yang dibutuhkan. Nah, ini salah satu contoh invariant. Jadi misalkan misalkan invariannya itu pegawai berada dalam satu departemen, terus operasinya tambah pegawai. Misalnya nih dalam satu departemen tuh di sini pegawainya masih kosong kan. Nah, terus kita mau adding A sama mau adding B dalam waktu yang bersamaan. Nah, jadi kan udah A di adding nih, udah jadi pegawai kan, taruhlah di departemen misalkan IT gitu kan, B juga adding di departemen IT. Nah, tadi kan invariannya kan tiap pegawai berada dalam satu departemen, berarti A sama B itu terpenuhi kan invariannya, masih berada dalam satu departemen. Nah, ini salah satu contoh invarian yang tanpa konflik. Ada juga invarian yang dia memang ada konflik.
Contohnya kayak gini, invariannya dia hanya ada satu pegawai yang bekerja di satu waktu. Terus ekspresinya ganti staff. Jadi misalkan ada staff ABC yang di waktu pertama yang bekerja itu staff A, staff B sama C-nya nggak kerja. Terus udah waktu habis gitu kan, tiba-tiba di waktu yang bersamaan nih B itu nge-offin A, jadi nge-add dia sendiri di sistem itu. Jadi sekarang yang on, yang aktif itu yang B. Nah tapi di waktu yang bersamaan juga ternyata si C ini nge-set staff itu juga, jadi dia nge-off-kan A terus masukin dia di sini. Nah jadi begitu dalam waktu yang bersamaan ini kan ada dua jadinya kan, yang tadinya cuma A yang bekerja, B tidak, C tidak, jadi A-nya yang off, B-nya yang B sama C-nya dia on. Nah ini kan invariannya tidak terpenuhi karena kan hanya ada satu pegawai yang bekerja di satu waktu. Nah jadi disinilah perlu dilakukan koordinasi. Jadi sebenarnya invarian tuh lebih ke patokannya sih, patokannya sistem ini kira-kira dengan adanya invarian ini kan jadi sistem tahu, oh ini yang perlu dikoordinasi, oh ini enggak. Nah itu salah satu ininya fungsi utama invarian. Terus ada juga namanya invarian benefit. Jadi invarian itu ngasih kita benefit. Yang pertama coordination free. Coordination free itu maksudnya kan dia nggak setiap transaksi itu dikoordinasi kan, jadi dia memilah-milah mana transaksi yang harus dikoordinasi, mana yang enggak. Nah ini maksudnya coordination free. Yang kedua dia safety itu maksudnya invarian ini membuat scalability itu punya data yang correctness, karena koordinasi tadi, jadi scalability tadi itu punya data yang correctness sehingga datanya cukup dijamin konsisten. Nah yang ketiga itu richness ini lebih ke convergence dari data itu sendiri. Ini yang terakhir itu ada invariant confluence. Invariant confluence ini sama lah kayak conflict serializability, tapi ini punyanya scalability. Jadi invariant confluence itu simple rule juga, jadi aturan juga yang untuk menentukan koordinasi pada suatu transaksi. Nah untuk memaintain konsistensi ini ada tabel perbandingan antara conflict serializability dengan invariant confluence. Nah dari segi ini nih, dari sisi konflik serializability, untuk memaintain konsistensinya perlu nggak kira-kira? Dia bilang ya cukup menjamin ini maintain konsistensinya. Terus dibutuhkan nggak? Tidak. Kenapa? Karena tadi kan dia konflik serializability itu kan dia udah berkoordinasi satu sama lain, jadi datanya itu udah pasti correctness, jadi nggak dibutuhkan lagi maintain konsistensinya. Beda halnya sama invariant confluence tadi, dia memang cukup maintain konsistensinya cukup, tapi dia juga cukup dibutuhkan, tapi tetap harus di maintain gitu, tetap harus di maintain secara berkala. Nah itu sih beberapa materinya. Jadi kalau dirangkum sih sebenarnya serializability itu yang pertama dia memberikan correctness data. Kalau scalability itu dia lebih ke hackability-nya sama performance-nya. Nah di scalability itu invariant itu bisa dijadikan solusi untuk memberikan correctness pada scalability. Nah sampai sini ada yang masih nggak paham atau ada yang ingin ditanyakan, boleh. Ada? Nah, kalau nggak ada saya yang mau tanya. Kalau nggak ada saya mau tanya. Nah kita review materi aja lah ya. Untuk yang tadi kan udah dijelasin, ada koordinasi itu kan ada dua,
ada synchronous coordination sama non synchronous coordination. Ada yang tahu nggak beda dari dua ini apa? Ada yang tahu? Atau bolehlah kelebihan kelemahannya aja disebutin gitu untuk pembedanya. Nggak ada yang tahu? Coba. Baik, saya Putri Satria akan mencoba menjawab pertanyaannya. Di sini kalau sinkronus itu khusus digunakan untuk seriality. Dalam sinkronus itu untuk tiap transaksinya akan terjadi koordinasi sehingga datanya terjamin dan konsisten serta semua datanya korek. Tapi karena tiap transaksi dibutuhkan koordinasi, untuk performance-nya menjadi lemah. Sedangkan untuk non sinkronus tadi digunakan untuk kebalikannya ya, scalability, digunakan untuk scalability. Yang kebalikannya dari sinkronus itu non sinkronus itu tidak memperhatikan correctness-nya dan lebih mementingkan perform dan variability-nya. Jadi data pada scalability ini tidak dijamin konsistensinya. Udah benar itu apa yang dijawab oleh Putri. Jadi memang kalau sinkronus itu lebih fokus ke serialized ability. Jadi dia tidak memperhatikan dia memperhatikan correctness suatu data. Nah, kalau non sinkronus itu memang dikhususkan untuk scalability. Jadi dia lebih mementingkan performance sama scalability. Ada yang mau nambahin? Kalau gitu mau tanya lagi. Tadi kan ada tuh yang namanya invariant dalam scalability. Nah, fungsi utamanya apa dari invariant? Ada yang tahu? Ya udah pikir. Saya Fikri Putra. Fungsi invariant itu sih fungsinya cuma ini sebagai rule, sebagai aturan saja untuk melihat apakah itu koordinasi atau tidak dalam transaksi. Jadi fungsinya cuma sebagian. Iya. Udah benar apa yang diomongin Fikri tadi. Jadi memang invariant itu memang cuma sebagai acuan dalam transaksi. Jadi nanti invariant ini yang bakal menentukan butuh apa enggaknya koordinasi. Mungkin dari juru kamera ada yang mau nambahin? Atau ke pertanyaan selanjutnya deh. Kan tadi ada kita nyinggung terus masalah serialized ability sama scalability kan. Ada yang tahu perbedaannya? Juru kamera mau jawab? Oke, saya jawab. Kalau ini ya, kalau scalability itu datanya tuh terjamin konsisten, tapi performanya itu lambat. Sedangkan scalability itu performancenya cepat, tapi datanya tuh tidak terjamin konsisten. Udah. Udah itu aja. Ya, jadi itu sedikit masalah. Oh ya, ada satu lagi. Kalau misalkan saya kasih satu kasus, misalkan ada sistem besar kayak sistem yang cukup besar. Taruhlah contohnya sosial media, Facebook misalkan. Nah, saya pengen tahu pendapat kalian. Kira-kira kalau misalkan di sistem kayak Facebook tersebut, mana sih yang lebih bagus untuk diterapin, serialized atau scalable? Ada yang punya pendapat? Serialized atau scalable? Atau siapa deh yang berpendapat serialized, siapa yang berpendapat scalable? Serialized. Scalability. Scalability. Coba tadi yang serialized bisa nggak salah satu objek perwakilan ngungkapin alasannya kenapa? Ya, terima kasih. Kan menurut saya itu Facebook memerlukan data yang sangat besar dari
keuntungan atau fungsi serializability itu sendiri tadi adalah menjamin kekoreknesan. Jadi Facebook tadi menggunakan memori yang besar sehingga penjaminan correctness data harus tinggi. Penjaminan correctness. Baiklah, saya lanjutin. Karena hujan, saya lanjutin. Kan Facebook itu membutuhkan data yang besar kan, jadi membutuhkan kekoreknesan yang tinggi. Itulah menurut saya serializability cocok untuk digunakan di sini. Contohnya pada bagian autentikasi Facebook itu agar tidak terjadi kesalahan data akun, digunakanlah correctness pada saat autentikasi tersebut. Mungkin itu saja. Mungkin yang dari scalability, yang tadi dari scalability, ada yang bisa mengungkapin alasannya kenapa harus pakai scalability? Karena menurut saya karena scalability seperti media editing tersebut memiliki performance yang tinggi dan juga usaha dari aktivitas sendiri memiliki yang besar dan juga beruntung dalam jadi membutuhkan pemberdayaan lebih tinggi lagi, sehingga dia membutuhkan penambahan untuk menambah hardware atau softwarenya. Kemudian juga dibutuhkan cara vertical scaling atau horizontal scaling untuk menambah pemberdayaan. Begitu menurut saya. Ada yang mau nyangkal, ngasih pendapat atau nambahin? Nggak ada? Nggak ada? Cukup. Jadi yang masalah Facebook tadi itu kalau menurut saya pribadi sih itu dia lebih ke scalability. Kenapa? Memang perlu autentikasi, itu memang perlu, tapi itu apa ya, nggak berpengaruh besar lah dalam itu. Lagi pula di scalability tadi kan udah ada invarian. Jadi kalau masalahnya hanya di correctness data, kita bisa gunain invarian tersebut kan buat koordinasi, buat dapat correctness data tadi itu. Nah, kenapa harus lebih condong ke scalability? Karena Facebook itu kan usernya banyak kan, nggak sedikit gitu, sistemnya besar. Kalau misalkan kita pakai serialize, jadi tiap transaksi kan mesti koordinasi dulu satu-satu, lama dong pastinya kan, ya bakal ditinggalin user kalau kayak gitu. Nah tapi kalau kita milih scalability, kita dapat respon time-nya cepat, kita bisa dapat correctness datanya juga bisa lewat invarian. Jadi saya rasa lebih ke scalability. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, ada yang masih nggak ngerti atau ada yang pengen ditanyakan? Apa saja lah boleh. Ada satu pertanyaan yang saya. Ini jika terdapat sebuah perusahaan besar, anggaplah memiliki 3 server, yaitu satu perusahaan itu terdapat di kantor pusat dan dua cabang. Perusahaan itu terdapat satu pusat dan 2 cabang dengan DBMS yang terdistribusi. Jika salah satu kantor cabang mengalami kerusakan sistem, apakah proses transaksi data yang sedang terjadi itu akan terhenti, dan bagaimana server yang rusak tersebut memperbaharui datanya? Mungkin dari teman-teman ada yang pengen jawab dulu, pengen menambahkan dan menjawab pertanyaan tadi. Ya, Pak. Saya mencoba menjawab pertanyaan tadi. Menurut saya, untuk proses tadi itu, proses transaksi data tadi itu akan tetap berjalan ya. Walaupun salah satu server pada kantor tersebut mengalami kerusakan. Karena sudah dijelaskan tadi pada pertanyaan itu menggunakan basis data
terdistribusi. Itu kan kelebihannya kan jika terjadi kerusakan pada server, maka server lain itu tidak akan mengalami hal yang sama, tidak terkendala. Jadi tetap berjalan proses transaksinya. Kemudian untuk pertanyaan bagaimana memperbaharui data, nah, seperti yang dijelaskan moderator tadi kan ada scalability, di mana itu datanya terpusat, itu direplikasi ke data-data atau server-server tadi yang lainnya. Jadi setelah server tadi benar, dia mereplikasi data pusat untuk memperbarui data pada server yang satu tadi. Jadi tetap update untuk datanya. Ya menurut saya seperti itu. Ada yang mau ditambah atau ada mau disangkal? Ditambahkan? Ada, cukup jelas. Ya jadi kalau masalah yang kayak tadi ada 3 server ya, 1 pusat 2 cabang. Ya tadi konsepnya kayak yang scalability tadi. Kan dia walaupun walaupun dia ada 1 server aja yang misalkan down, itu sebenarnya nggak masalah besar karena kan sebenarnya data aslinya udah ada di data pusat. Jadi walaupun nanti misalkan di sistem yang kedua dia mengalami maintenance atau apa, itu nggak berpengaruh. Dan tadi udah kayak dibilang tadi, update-nya pun nggak ada masalah. Ada lagi yang ingin ditambahkan, ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, jadi langsung ke kesimpulan dari materi ini. Saya akan coba buat. Jadi yang kesimpulan pertama itu tentang serialized ability. Serialized ability itu termasuk traditional database. Jadi di serialized ability itu jauh lebih sulit dibandingkan scalability. Kenapa? Karena dia butuh koordinasi satu-satu per transaksi. Jadi karena ada koordinasi satu-satu per transaksi, dia mengakibatkan bottleneck, penumpukan coordination. Nah, kemudian yang kedua, dengan adanya invariant tadi, kita tuh bisa melihat kondisi. Dengan melihat kondisi atau keadaan sistem itu, kita tuh bisa tahu mana yang memang koordinasi harus dilakukan, mana yang enggak. Jadi nggak harus melulu tiap transaksi koordinasi, tiap transaksi koordinasi. Terus yang ketiga, kita dengan adanya invariant tadi, kita bisa membangun sistem yang juga memberikan correctness, memberikan high performance, dan juga high availability dengan menggunakan scalability. Mungkin itu saja kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.